Oke, jadi topiknya nanti di sini adalah ini ya, tentang topik ataupun judulnya ini nanti adalah tentang ini bagaimana cara mempertahankan jaringan. Jadi ini mengurangi, cara mengurangi ancamannya nanti ya. Ini diantaranya nanti adalah defending the network, ya, mempertahankan jaringan. Ya, di sini nanti tujuannya ini menjelaskan metodenya dan sumber daya untuk melindungi jaringan itu apa saja. Ya, jadi untuk melindungi jaringan itu apa saja. Kemudian yang kedua di sini adalah network security policy, ya, kebijakan keamanan jaringan. Jadi kita nanti di sini menerapkan jaringan, ya, menerapkan kebijakannya. Jadi beberapa kebijakan aturannya. Ini aturan keamanan jaringan itu seperti apa. Ya. Kemudian security, ya, tools, security, platform dan service. Nah, ini. Jadi alat-alat keamanannya, tools security-nya apa? Ya, ini tujuan platform keamanannya di sini. Kemudian mitigasi command network attacks, ya. Ini mengurangi serangan jaringan, ya, secara umum. Ya. Jadi ini teknik yang digunakan untuk mengurangi serangan jaringan secara umum. Kemudian yang terakhir ini adalah Cisco Network Foundation Protection Framework. Ya. Ini kerangka perlindungan, tapi di sini menggunakan produknya atau menggunakan produk dari Cisco, ya, mengamankan area fungsi Cisco. Ya. Oke, kita mulai dari yang pertama, ya. Jadi cara profesional keamanan jaringan ini mempertahankan. Jadi profesional keamanan jaringan ini bertanggung jawab untuk memelihara jaminan data untuk organisasi dan memastikan integritas kerahasiaan informasinya. Ya. Tapi ini sudah berupa dalam bentuk organisasi. Ya. Jadi ini berupa organisasi, ya, kayak misalkan di dunia nyata, ya, misalkan ada organisasi apa gitu ya. Nah, di sini ada peran kerjasama spesialis perusahaan, namanya CIO, ya, Chief Information Officer. Nah, kemudian ada CISO, ya, Chief Information Security Officer. Ini adalah organisasi-organisasi yang dia memelihara dan bertanggung jawab, ya, ini, ya, jadi profesional keamanan jaringan. Dan dia bertanggung jawab untuk memelihara keamanan data. Ya. Ini, dia menjamin, ya kayak semacam kayak pihak asuransi gitu, ya. Kemudian ada manajer operation keamanan, ya. Ada CSO juga, ya. Ini. Jadi ini adalah organisasi, ya, berupa organisasi yang dibentuk. Tujuannya adalah untuk mengamankan jaringan. Baik itu mungkin, kalau ini mungkin ini, ya, mestinya berbayar, ya. Ini. Jadi terlepas dari jabatan profesi ini, keamanan jaringan harus selalu lebih sering ditingkatkan, ya, ini dari para peretas. Jadi kita harus selangkah lebih maju. Jadi profesional keamanan jaringan ini harus selalu selangkah lebih maju dari para peretas. Jadi harus lebih maju dulu. Ya, ini. Jadi mereka ini, ya, ini organisasi ini harus terus meningkatkan keahlian mereka untuk mengikuti ancaman terbaru. Jadi dia harus mencoba kira-kira ini celahnya di mana, ya, gitu. Kemudian mereka juga harus mengikuti pelatihan, ya, pelatihan ini, ya, ini harus mengikuti. Kemudian mereka harus berlangganan. Ya, berlangganan istilahnya yang terkait dengan ancaman. Jadi update-update yang berkaitan dengan ancaman ini. Kemudian harus membaca situs web keamanan, minimal mengupdate, ya.
mengupdate tentang keamanan itu. Dan menjaga keakraban dengan organisasi keamanan jaringan. Ini harus menjaga keakraban dengan organisasi keamanan jaringan. Dan organisasi-organisasi ini sering memiliki informasi terbaru ya tentang ancaman dan kerentanannya. Jadi dia akan memiliki informasi yang terbaru. Ya istilahnya ini kayak apa ya? Keamanan lah gitu. Ya. Nah, kemudian komunitas dari intelijen jaringan. Ini ada komunitas intelijen jaringan. Ini ada organisasinya juga, ada 2 di sini, SAN sama MITRE. Ini kalau yang dari sumber dari ini bersumber dari sysadmin ya, Audit Network System SANS. Jadi dia sebagian besar ini gratis, ya. Ini. Dan dia mencakup ini sistem peringatan dini internet yang populer ya, Interstrom Center. Kemudian ada juga intisari dari penggunaan artikel berita, Newsbyte. Ya, kemudian ERACE ini intisari mingguan ya, dari vektor serangan yang baru ditemukan dan kerentanan deskripsi. Ya, ini. Ya, kemudian ini juga peringatan keamanan flash. Kemudian media baca ini ya, ruang baca lebih dari 1.200 makalah penelitian ini sudah mendapat penghargaan. Jadi sudah kita baca jurnal lah, jurnal tentang penelitian. Kemudian SAN ini juga mengembangkan kursus keamanan biasanya ini. Ya, jadi ini bisa dicari di internet ya, organisasi ini apa. Tapi kalau SAN ini Anda cari SAN ini munculnya nanti Storage Area Network ya, Storage Area Network System. Tapi padahal ini bukan ya. Jadi ini adalah organisasi, nama organisasinya ini, kebetulan sama. Kemudian MITRE ini juga, MITRE Communication ini menyimpan daftar Command Vulnerability dan Explosion, digunakan untuk organisasi keamanan terkemuka, CVE ya. Anda bisa cari ya kata kuncinya ya, ini CVE ya, CVE ya. Nah, jadi CVE ini bisa dicari, nah, ini CVE details. Nah, jadi tinggal Anda cari di sini apa, ya, CVE vendornya apa, vulnerability-nya apa yang Anda cari, ya. Misalkan kemarin itu apa ya, Zoom ya, nah, Zoom, ya, aplikasi Zoom. Kita cari. Nah, ternyata aplikasi Zoom di sini, wah ini tahun 2001 ditemukan juga ini. Ini band information, kemudian di sini, nah ini cuma band information aja. Tapi tahun 2000 di sini dia ada kode execution. Nah, tahun 2019 di sini ada DOS. Jadi saya ambil contoh ya, aplikasi Zoom ini di sini dia sebagai serangan DOS. Kemudian tahun 2007 ini juga overflow ya, serangan. Jadi ini ditemukan di sini. Ini totalnya ini. Ini kalau mau kita lihat detail ya, yang terbaru aja ya, 2021 di sini dia ditemukan band information. Apa ini? Kita klik, nah di sini. Ya, dia terjadi ada serangan Zoom sometimes ya, sesekali ya mungkin ini dia mengizinkan attacker membaca private information. Nah, ya, jadi ini agak bahaya juga. Nah, jadi ini ditemukan di tanggal 18 Maret ya, baru ya berarti ya. Ini 18 Maret 2021. Sampai dengan update-nya di tanggal 26
Nah, ya di sini. Jadi zoom sometimes allow attach penyerangnya ini dia bisa membaca informasi secara private-nya. Ya, ini. Jadi di sini dia menemukan ya, itu ya, yang saya blok itu ya. Jadi menemukan penyerang yang membaca informasi pribadi ya, informasi pribadi di layar peserta. Jadi di layar peserta Zoom itu penyerang itu bisa membaca informasi pribadi kita ya, meskipun peserta tidak pernah mencoba untuk membagikan bagian data atau mereka ya, ke mereka ya. Dan saat pengguna ini berbagi jendela ya, berbagi tampilan itu aplikasi ini melalui fungsi ini peserta rapat lain ini dapat melihat sekilas konten jendela aplikasi lain secara eksplisit ya, dengan tidak dibagikan. Jadi konten dari jendela lain ya dapat misalkan dilihat dalam waktu singkat saat mereka menampilkan ini jendela bersama. Jadi penyerang ini dapat tentu saja dapat menggunakan aplikasi perekam layar. Nah, jadi ini ditemukan di sini. Ya, ini bisa sangat membantu ya, karena mungkin kan ini kebanyakan sekarang kan ini referensinya. Nah, sekarang kita cari yang lainnya, misalkan biasanya selain Zoom apa? Selain Zoom adalah Google Meet ya. Google Meet ya. Nah, Google Meet ada enggak? Oh, Google Meet dia tidak malah menemukan ini ya, supaya juga detail Meet itu aja, ketemu enggak Meet Google enggak ada ya, enggak ada. Apalagi misalkan Jitsi ya. Nah ini Jitsi ya, ini yang biasanya dipakai juga ya. Ya ini Jitsi. Nah, ini aman ya, tidak ada. Di sini hanya terdapat di tahun 2017 saja vulnerability-nya. Ya. Kalau yang lainnya misalkan apa? Misalkan ambil contoh Windows ya. Windows 2010. Nah ini coba Windows 2010. Cari Windows. Windows 2000. Oh, Windows 2010 enggak ada ya. Adanya cuman ini Windows 2000 ini. Ya, Windows 2010 belum ada. Windows 2003 server lah. Nah, ini banyak sekali. Nah, oh, tapi terakhir berhenti sampai 2015 ya. Tapi banyak sekali. Nah, ini salah satu contohnya ya. Salah satu contoh tools ya. Anda bisa cari ya. Kata kuncinya ini ya, CVE ya. Ini CVE. Anda bisa melihat tools. Ternyata tadi Zoom itu juga ditemukan ya, banyak juga ya Zoom. Zoom-nya itu ditemukan ya, aplikasi Zoom tadi. Jadi ini berupa aplikasinya ya. Misalkan WhatsApp. Nah, ini WhatsApp itu ada enggak? Nah, WhatsApp desktop lah yang sering dipakai gitu.
Desktop pernah ada ya, tahun 2020. Nah, ini. Kode execution, kemudian XSS, kemudian bypass something. Nah, ini yang tahun 2000 ditemukan. Di tahun 2000-nya bulan apa nih? Tanggal berapa? Kita tinggal klik aja. Bulan 9 ya ini. Jadi September ya 2020. Ini dia security yang dia bisa ini WhatsApp desktop ya, WhatsApp desktop yang di komputer. Ini di tahun ini, di tanggal ini dia ditemukan security-nya. Dia WhatsApp itu bisa bypass ya, backup. Terutama desktop version ini 3.0. Ya, dia bisa mengizinkan untuk sandbox escape ya. Ini. Jadi di sini ya. Nah, ini bisa Anda cari tahu nanti dengan menggunakan CVE details ya. Tools apa? Jadi kalau misalkan ada program apa baru jangan percaya ya. Kita coba dulu di sini. Nah, ini adalah salah satu usaha untuk mempertahankan jaringan. Nah, ini, jaringan kita dengan cara mencari tahu. Ini kalau misalnya cari mungkin Interstrom Center mungkin juga ada ya. Interstrom Center. Cuman kalau ini bentuknya seperti apa kalau yang Interstrom Center. Coba ya. Internet Storm Center SANS. Nah ini sama juga ya. Ini sama juga ya. SANS Internet Storm Center. Nah, jadi misalnya mau dicari di sini apa? Mau mencari finding phishing, VMware Advanced, nah bisa dicari. Benar, keywordnya di sini. Ya. Tapi di sini keywordnya domain, misalkan Zoom ya. Sama enggak nanti dengan yang tadi? Enggak ada ya. Beda. Beda. Nanti bisa Anda coba ini. Ada dua ya, Internet Storm Center sama yang tadinya adalah satunya adalah CVE. Nanti ada ini juga. Ya. Oke. Kemudian mempertahankan jaringan ini, spesifikasi keamanan jaringan ini juga. Jadi untuk spesifikasi untuk profesional keamanan jaringan ini ditawarkan oleh organisasi ini. Nah, ini juga sama, organisasi yang menawarkan keamanan jaringan. Di antaranya ini ada GIAC, ISC, ISAC, CWNP, ya. Ya, jadi beberapa macam ini internasional council ini. Dan beberapa Cisco ini juga telah ada juga yang mengganti, ada Cisco Certified Network Associate ini diganti dengan keamanan misalkan, bukan diganti ya, jadi dinaikkan ya. Jadi kalau yang tadinya CCNA, ini kan CCNA ya, kemudian jadi keamanan jadi CCNP ya. Jadi keamanan CCNP ini terdiri dari beberapa ujian core. Ya, jadi ada ujiannya gitu ya untuk mengambil sertifikasi Cisco itu ya, CNA ini. Nah, ini ada macam-macam. Ini kalau misalkan diurutkan dengan sertifikasi kompetensinya ya macam-macam ya, mulai dari itu. Jadi kalau kita lihat ya, misalkan ini ya, misalkan sertifikasi yang Cisco ya, sertifikasi mungkin kata kuncinya bukan ini, kata kuncinya ini ya, ini saya view
Jadi ini sertifikasinya, kompetensinya macam-macam seperti ini. Nah, ini ya. Jadi ini awalnya dari sini ya, CCENT ya. Ya, ini. Jadi dari sini ini macamnya bisa banyak ini nanti. Anda masuk ke sini asosiasinya, ini profesionalnya, kemudian ini yang lebih expert lagi. Ya, ini. Jadi di sini nanti ada, kalau Anda mau belajar tentang wireless ya di sini ambilnya CCNA wireless ya. Ya, kemudian wireless CCNP wireless, kemudian CCIE wireless. Tapi kalau Anda mau belajar tentang voice-nya ya nanti ini voice. Nah, security di sini. Ya, Anda kalau mau belajar security ya berarti ambilnya nanti CCNA security, kemudian CCNP security, CCIE security juga. Ya. Kemudian ada juga CCNA, ini service provider. Ini untuk service provider. Misalkan yang kayak ISP berarti harus belajarnya di sini. Kemudian ini ada routing dan switching. Ya, kemudian ada data center. Nah, ini beda lagi. Ada service provider, ini juga sama, beda. Jadi urutannya seperti ini. Tapi ini sebetulnya ada juga tahapannya. Ini bisa dilalui berapa tahun, ini berapa tahun sampai ya. Gitu. Nah, ini adalah sertifikasi ya, sertifikasi keamanan jaringan. Itu yang dari Cisco. Ada juga nanti yang dari Mikrotik ada juga. Ya. Yang dari Mikrotik juga ada. Misalkan sertifikasi ya. Nah, jadi kalau yang dari Mikrotik ada juga ya. Itu. Nah, karena memang beberapa vendor itu dia menerbitkan itu ya, menerbitkan apa namanya, sertifikasi sendiri. Nah, tujuannya adalah orang yang mau menggunakan itu sudah sudah jelas ya, sudah jelas. Oh ini sudah disertifikasi. Jadi penggunanya sudah tidak perlu menguji lagi. Ini kalau yang dari Mikrotik ya, ini MTCNA ya, MTCNA ya. Kemudian tinggal nanti ambil mau lagi apa ya ini MCT CW. Kalau saya baru sampai ini ya. Ini kalau mau nanti ambil yang W ini wireless kalau tidak salah. R ini apa? MTCRE, kemudian MTCCTE. Nah, kemudian ini ada lagi. Nah, ini kalau yang dari Mikrotik ya. Mikrotik. Ya. Ini Mikrotik ya. Kalau contoh-contoh apa namanya sertifikasinya ini ya. Mungkin contoh sertifikasinya ya. Sertifikatnya contohnya ya supaya coba saya carikan contohnya. Ini ada yang punya saya, ada yang beberapa punyanya teman ya. Nah, ini coba-coba. Oh, ini enggak lengkap ini. Wah, nih. Tapi ini sudah beberapa sudah. Oh, enggak ada. Nah, ini bentuknya seperti ini. Sertifikatnya ini yang dari Cisco. Ini adalah network ya, keamanan network. Ini routing dan switching. Ya. Ini. Kemudian ini Mikrotik. Ya. Ini juga MTCRE. Nah, ini juga ada. Ya, gitu. Jadi itu adalah contoh-contohnya yang apa namanya Mikrotik. Tapi kalau yang apa namanya yang Windows ini ya MCP. Kemudian ada lagi, nah, ini contoh sertifikatnya.
Itu. Ada juga yang itu kalau yang punya teman saya ya. Kalau yang punya saya secara pribadi, saya dulu tuh pernah coba ambil sertifikat. Nah ini yang punya saya ya. Ya sertifikatnya seperti ini ya. Kalau saya, nah, ini tentang network. Ya. Kemudian ada lagi ini tentang, nah ini tentang cyber security. Nah, cyber security ini saya ngambil juga barusan ini ya, tahun 2020, Agustus 2020. Ya. Kemudian kalau yang sertifikat yang lainnya, contohnya yang Cisco ya, yang Cisco, nah ini yang Cisco, mana? Sertifikat punya saya yang Cisco, nah, sertifikat Cisco. Nah ini yang Cisco ya. Ini yang Cisco yang punya saya. Tapi kalau ini hardware, tentang hardware, ini tentang apa ini? Routing ya. Nah, ini hardware juga. Ini routing ya. Network ya, tentang network ini juga. Ini juga routing. Ya. Nah, ini, routing switching ya. Nah, ini kalau yang punya saya. Kemudian ada juga yang sertifikat ya macam-macam ya ini. Karena ini tujuannya untuk ini sertifikasi keamanan kalau ini ya. Tapi kalau mungkin kalau Anda cari di internet ada juga ya banyak. Ya. Ada juga sertifikasi yang saya pernah ambil itu apa ya? Nah ini sertifikasi virtualisasi. Nah, virtualisasi ini apa? Kayak VMware gitu ya. Gitu. Ini VMware virtualisasi. Kemudian ada juga sertifikasi ini yang hubungannya dengan jaringan. Ini macam-macam sih. Ini yang dari telematika. Ini, ya, ini operator komputer ya, ini ya sertifikasinya. Ini ada hologram Garudanya, ya, logo Garudanya. Ya. Ini belakang kompetensinya dan di samping ini adalah skornya, nilainya yang diujikan, skornya nilainya berapa. Ya. Ini saya pernah gagal ngulang 2 kali ya. Mengoperasikan sistem operasi Microsoft Windows ini gagal. Ini karena dulu tuh kalau tidak salah ini listriknya padam. Listriknya padam terus saya ngulang lagi. Ya, ngulang lagi 2 kali. Ya. Tapi waktu ini Windowsnya adalah bukan Windows yang sekarang. Ini dulu adalah Windowsnya Windows 98 ya, Windows XP. Kemudian ada lagi unit programmer, kalau ini unit programmer, ini yang diujikan. Kemudian ada lagi apa ini? Network, nah ini practice network. Nah, cuman sayang, sertifikasi seperti ini masa berlakunya hanya 2 tahun, 3 tahun. Jadi ini sertifikasi saya ini berlaku hanya 2 tahun. Dan ini sudah tidak berlaku, cuman minimal ya saya dulu udah pernah disertifikasi gitu ya. Nah, itu. Nah ini apa ini? Practical computer technical support. Nah, ini tahun 2007 saya dulu ngambil. Ya. Ini. Tapi sudah tidak expired lagi. Ya, gitu. Nah ini adalah tadi yang saya contohkan adalah contoh-contoh sertifikasi ya. Contoh-contoh sertifikasi. Kenapa kok kita perlu
seperti ini. Ya sama seperti Anda punya SIM ya, SIM surat izin mengemudi. Ya. Anda punya ditanya, Anda punya SIM apa? SIM A, B, C. Nah, oke, berarti ono A, B, C ya. SIM B ada ya? Ada ya? Ada ya? C ya benar. Berarti saya nyebutkannya pas ya. A, B, C. Ada SIM A, SIM B, SIM C. Pada saat kita bekerja, kalau kita punya semua sertifikat seperti itu kan berarti kita lebih mudah melamar pekerjaan ya. Ini sertifikat. Tapi memang harus fokus kalau kita memang mau berkecimpung di dunia jaringan internet ataupun keamanan ya kita ambil sertifikasi ini. Jangan kalau saya dulu ambil sertifikasi itu kan fungsinya karena saya sebagai pendidik ya, jadi semuanya tak ambil semua itu. Yang penting tak jibu KBC ya. Gitu. Ya, jadi kalau misalkan di pekerjaan, misalkan itu di pekerjaan saya ya yang kepakai yang jaringan, yang kayak tadi ada programming, ada apa yang tidak kepakai. Nah, ya ini dan sertifikasi. Ya. Kemudian keamanan, komunitas keamanan ini juga ya. Ini keamanan informasi ini berkaitan berhubungan dengan sistem informasi yang dapat diakses. Jadi di sini ada CA triad ya, berfungsi sebagai landasan konseptual. Jadi triad CA ini adalah kepanjangan dari ini ya, confidential, integrity sama availability. Ya. Jadi di sini ada tiga ya, ada tiga. Ya. Jadi di sini kerahasiaan perlu confidential, kerahasiaan ini hanya individu atau entitas atau proses yang berwenang yang dapat mengakses informasi sensitif. Nah, kemudian integrity, ini mengacu pada perlindungan data dari perubahan yang tidak sah, misalkan itu. Ya. Kemudian availability, ketersediaan ini pengguna resmi ini harus memiliki akses tanpa gangguan ke sumber daya jaringan dan data yang dibutuhkan. Jadi ini tiga ini sangat berkaitan erat ya ini kerahasiaan, integritas dan ketersediaan. Kemudian domain keamanan jaringan ini satu domainnya, deskripsinya ini kebijakan keamanan informasi. Ini dirancang untuk memastikan bahwa kebijakan keamanan dibuat, ditinjau dan dapat dipelihara. Jadi kebijakan ini bisa dibuat, ditinjau dan dipelihara. Karena yang namanya kebijakan, aturan. Ya. Kalau tidak bisa ditinjau, tidak bisa dipelihara, ya susah. Berarti hukum mati ya, maksudnya hukum mati itu fix ya, tidak bisa diubah-ubah. Wis ngene yang ini lah. Gitu. Kemudian organisasi keamanan informasi. Ini model tata kelola yang ditetapkan organisasi untuk keamanan informasi. Merupakan tanggung jawab keamanan informasi dalam organisasi. Kemudian keamanan sumber daya juga perlu. Ya. Ini membahas tanggung jawab keamanan yang berkaitan dengan karyawan yang bergabung, ya. Atau pihak ke dalam yang menangani organisasi. Ya, keamanan SDM-nya ini perlu juga. Kemudian manajemen aset. Ini menyangkut cara organisasi membuat inventarisasi. Klasifikasi aset, ya. Kemudian kontrol akses, ini pembatasan hak akses, ya. Kontrol akses, pembatasan hak akses ke jaringan, sistem, aplikasi, fungsi, data. Kemudian kriptografi, ini menyangkut inskripsi data dan mengolah informasi sensitif untuk melindungi kerahasiaan, integritas dan ketersediaan data. Yang terakhir di sini adalah keamanan fisik dan lingkungan. Ini perlindungan fasilitas, peralatan komputer, fisik, ya, ini secara organisasi. Nah ini adalah keamanan jaringan, domainnya, ya, domain keamanan jaringan, ruang lingkupnya yang perlu diamankan juga. Ya. Kemudian yang lainnya lagi. Ini adalah keamanan operasi. Ini menjelaskan manajemen kontrol keamanan teknisnya dalam sistem. Ya.
Kemudian keamanan komunikasi, ini menyangkut keamanan data saat dikomunikasikan di dalam jaringan. Jadi lalu lintas jaringan datanya itu harus aman, ya. Kemudian akuisisi, pengembangan dan pemeliharaan sistem. Ini memastikan bahwa keamanan informasi setiap tetap menjadi perhatian utama, ya. Jadi siklus hidupnya, ya, baik jaringan pribadi maupun publik. Nah, kemudian supplier relationship, ya, hubungan dengan pemasok, ini ya, menyangkut spesifikasi perjanjian kontrak dan perlindungan aset informasi dan teknologinya. Kemudian yang bawah ini adalah manajemen insight keamanan informasi. Ya. Ini bagaimana mengantisipasi dan menanggapi pelanggaran keamanan informasi. Nah, ya. Ini yang ada 14 kalau tidak salah ini, ya. Ya, ada 14 domain keamanan. Ya. Ini yang ke-13 adalah ini manajemen kontinuitas bisnis, pelindungan, pemeliharaan dan pemulihan proses dan sistem bisnis. Yang terakhir adalah pemenuhan, memastikan kesesuaian dengan kebijakan. Nah, ini adalah domain dari keamanan jaringan. Jadi keamanan jaringan itu bisa, kalau sebisa mungkin mengamankan ini 14 domain, ya. Jadi yang ditentukan oleh organisasi internasional untuk ini, standar internasional ISO, ya. Jadi memang harus ada standar-standarnya seperti ini, ya. Kemudian kebijakan keamanan jaringan untuk kebijakan bisnis. Ini kalau kebijakan bisnis ini pedoman yang dikembangkan oleh organisasi untuk mengatur tindakannya. Jadi kebijakannya adalah kebijakan perusahaan dan kebijakan karyawan. Ini ada. Kebijakan perusahaan ini menetapkan aturan perilaku tanggung jawab karyawan, pemberian pekerjaan. Kemudian kebijakan perlindungan hak pekerja serta kepentingan bisnis pengusaha. Ya. Kemudian bergantung pada organisasi ini juga. Sementara kebijakan karyawan ini dikelola oleh staf sumber daya manusia untuk mengidentifikasi misalkan gaji karyawan, jadwal pembayaran, tunjangan karyawan, jadwal kerja, libur, ya, kemudian yang lainnya. Ya, ini kebijakan untuk karyawan. Ya, ini memang kenapa kok ini masuk di dalam sini? Karena kalau misalkan ini di sininya tidak tertata dengan rapi, ya nanti karyawannya akan istilahnya juga tidak akan misalkan ya, contohnya inilah yang bagian krusial adalah gaji karyawan. Ya, bagaimana karyawannya mau bekerja secara totalitas, ya, kalau misalkan gajinya aja juga cuman segitu-gitu aja. Jadi sekarang itu orang sudah pintar, ya, bisa mengukur dirinya sendiri. Aku ngukur, aku digaji sekian, ya wes, aku kerjaanku ya sekian aja. Nah, gitu, ya, gitu. Jadi sudah. Tapi kalau ada kebijakannya, ya, kebijakan ini dan diatur di sini, ya, dituangkan dalam suatu kebijakan perusahaan, mungkin aturan perusahaan, ya, bahkan ini diperkuat dengan sumber undang-undang, ya, itu akan lebih bagus, ya. Kemudian kebijakan keamanan ini juga, ya, ini kebijakan ini mengidentifikasi sekumpulan, ya, ini jadi sekumpulan tujuan keamanan perusahaan dan menentukan aturan perilakunya. Kemudian tujuan, aturan, persyaratan ini secara kolektif ini memastikan keamanan. Kebijakan keamanan. Nah, ini sub dari kebijakan keamanannya sendiri, ya. Kebijakan keamanannya ini ada tentang identifikasi dan kebijakan autentikasi. Ya. Ini menentukan orang yang berwenang yang dapat memiliki akses ke sumber daya jaringan.
dan prosedur verifikasinya. Jadi siapa sih yang boleh mengakses server, siapa sih yang boleh mengakses keuangan genset misalnya, siapa yang boleh mengakses keuangan pimpinan. Ya. Nah, ini mengatur kebijakan itu. Kemudian kebijakan kata sandi juga, password policy, ya, kebijakan kata sandi. Kebijakan kata sandi ini pastikan kata sandi ini memenuhi persyaratan minimum dan diubah secara teratur. Nah, ya, ini kalau kebijakan kata sandi untuk pribadi ini jarang sekali ya. Bahkan mungkin password kita itu sekali buat ya sudah untuk selamanya gitu ya. Selama tidak disuruh minta untuk ganti password ya akan tetap. Tapi kalau ini misalkan di suatu perusahaan ya, ini harus diatur, dipaksa untuk mengganti password. Minimum berapa dan diubah secara teratur. Diubah secara teraturnya langsung otomatis begitu pada saat login langsung diminta untuk ganti sandinya. Dan sandinya tidak boleh sama dengan yang sebelumnya. Dan sandinya tidak boleh sama dengan sebelumnya lagi. Sampai 24 kali, misalkan bisa dihitung. Itu kalau di Windows seperti itu. Misalkan 20 kali. Jadi kita harus, kalau mau mengulang kata sandi yang pertama, berarti kita harus mengubahnya sebanyak 21 kali. Jadi begitu yang perubahan kata sandi yang ke-21 itu bisa menggunakan kata sandi yang pertama. Kemudian kebijakan pengguna yang dapat diterima, accepted ya, use policy. Ini mengidentifikasi aplikasi jaringan dan penggunaan yang dapat diterima. Ini juga mengidentifikasi konsekuensinya. Ini juga. Kemudian kebijakan akses jarak jauh, remote. Ya. Ini mengidentifikasi bagaimana penggunaan jarak jauh dapat mengakses jaringan. Ya. Jadi istilahnya lewat jarak jauh bisa pakai telnet, SSH, atau remote, atau yang lainnya. Ini kebijakannya seperti apa? Ini yang perlu diatur juga. Kemudian network maintenance policy, kebijakan pemeliharaan jaringan. Nah, ini menentukan sistem operasi perangkat jaringan dan prosedur pembaruan aplikasi penggunaan. Menentukan sistem operasinya. Karena banyak sekali aplikasi-aplikasi itu yang dibuat internal dan itu kadang hanya support pada sistem operasi tertentu. Jadi pada saat kita mau mengupdate ataupun mau melakukan pembaruan, ya ini harus ada kebijakannya. Kebijakannya, oh sana harus pakai Windows XP, tidak boleh di-upgrade karena programnya hanya bisa jalan di Windows XP. Ada yang seperti itu juga, ya. Jadi tidak bisa. Karena beberapa dulu itu aplikasinya rata-rata adalah Windows based, ya, bukan aplikasi web based. Nah, kalau sekarang kan aplikasinya web based. Nah, kalau aplikasinya web based, ini semua operating system sudah tidak ada masalah. Yang penting pokoknya ada browsernya. Ya. Kemudian prosedur penanganan insiden. Ini bagaimana insiden keamanan ditangani. Jadi kalau misalkan terjadi suatu insiden ya, kecelakaan atau apa yang lain, itu cara menanganinya bagaimana? Nah, ya. Nah ini kebijakan dan deskripsinya seperti ini. Kemudian ada juga kebijakan keamanan jaringan yang kebijakan BEON. BEON ini adalah bring your own device. Jadi alat yang melekat pada tubuh kita. Ya, misalkan kayak jam tangan, handphone. Jadi pokoknya selalu dipakai dalam kita. Ini harus mendukung ini juga, ya. Jadi memungkinkan karyawan menggunakan perangkat seluler mereka sendiri. Jadi ini memungkinkan karyawan menggunakan perangkat seluler mereka sendiri untuk mengakses sistem, perangkat lunak, jaringan, dan informasi perusahaan. Ya. Nah ini dapat meningkatkan risiko keamanan informasi karena BEON ini dapat menyebabkan pelanggaran data dan tanggung jawab yang lebih besar bagi organisasi. Kan kita tidak bisa ngontrol ya. Anda misalkan contohnya ini aja, Anda mahasiswa datang ke kampus, connect internet, pakai laptop Anda, ya laptop handphone Anda, itu kan masuk kategori ini, BEON. Bring your own device. Ya. Jadi misalkan pihak perusahaan, pihak kampus tidak bisa menginterferensi
sistem operasi Anda, menginterferensi HP Anda, ya tidak bisa. Anda harus pakai sistem operasinya ini, antivirusnya harus ada ini, tidak bisa. Ya. Nah ini yang bertanggung jawab siapa? Ya, kalau ini. Jadi ini risikonya cukup besar. Ya. Ini. Jadi mengamankannya. Ya, gitu. Nah kebijakannya ini, kata sandi yang dilindungi contohnya sama seperti tadi ya. Jadi kata sandi yang dilindungi, kan kata sandi. Kemudian kontrol konektivitas dan kabelnya tetap update. Nah kalau ini mungkin yang bisa kita bantu tetap adalah ini ya. Backup data ya. Kemudian find my device ini kalau di handphone ya, handphonenya hilang atau apa kita bisa setting ini ya. Kemudian perangkat lunak antivirus ya. Ini. Ya, ini. Kemudian penggunaan mobile device management ya, ini. Nah ini adalah beberapa kebijakan BEON ya, yang bisa diterapkan ya. Ini. Jadi mungkin kita hanya bisa menerapkan ini. Kamu komputernya harus ada kata sandinya gitu. Kemudian kontrol konektivitas nirkabelnya ya. Ini matikan konektivitas WiFi, Bluetooth saat tidak digunakan. Nah, hubungkan laptop ke jaringan yang terpercaya. Nah, itu. Karena bisa jadi kalau misalkan kita pakai komputer pribadi, kita di luar jaringan di tempat umum atau di mana ada virus masuk ke perusahaan ya, atau ke kampus, di situ nyebar, itu sangat besar sekali kemungkinannya ya. Makanya keamanan di kebijakan BEON-nya ini harus diatur secara jelas ya. Kemudian kebijakan ini kepatuhan peraturan standar juga ini peraturan eksternal yang terkait dengan keamanan jaringan. Jadi para profesional keamanan jaringan ini harus terbiasa dengan hukum dan kode etik yang mengikat pada profesi keamanan sistem informasi. Ini sudah diatur dari sini, InfoSec. Ya. Kemudian banyak organisasi yang memberi mandat aturan ya, untuk mengembangkan menerapkan kebijakan keamanan. Ya, jadi beberapa memang peraturan-peraturan menentukan tanggung jawab perusahaan dan menyediakan kewajiban ya. Keamanan. Nah, contoh keamanan itu seperti ini sebenarnya bisa diibaratkan adalah sama seperti kalau kita itu menggunakan mengakses ini bawang ya. Ini analoginya bawang. Jadi intinya di tengah ini adalah data kita. Jadi kita harus membukai kelopaknya ini satu-satu. Ya. Jadi kelopaknya ini satu-satu. Ini ya. Jadi keamanan, contohnya adalah keamanan bawang. Kemudian juga ini ya, contoh juga ini buah apa ini? Ya. Jadi misalkan di dalam ini passwordnya ini kayak salak lah, tapi ini tidak tahu ini bukan kayak buah apa ini. Jadi nanti ini kelopak-kelopaknya ini adalah keamanannya. Jadi dibuka satu-satu. Ya. Contohnya. Kemudian pengujian keamanan juga perlu. Ya, ini dari peretas kata sandi, ya, alat peretas nirkabel ya kemarin ini. Jadi alat toolsnya di sini ada juga ya. Kemarin juga sudah dibahas, singgung. Ini ada toolsnya. Kemudian untuk peretas nirkabel juga di sini ada toolsnya. Dan ini tools ini sebetulnya hanya untuk menguji ya, bukan untuk meretas ya. Kemudian pemindahan jaringan, alat membuat paket, ya paket sniffer, nah ini juga. Nah ini alat-alat atau tools penguji, sebetulnya tool penguji ya, ini, tapi kadang disalahgunakan. Ini tools yang penguji, untuk menguji keamanan.
Nah, ini platform keamanannya ya, DSP terintegrasi dengan Cisco Secure X ini. VPN bisa dalam bentuk grafiknya. Kemudian ada layanan keamanannya, ya. Ada Cisco Talos, ya, Intelligence Group. Jadi kalau Anda buka ini yang kemarin ya, ada Cisco Talos. Ya. Kemudian cara mengurangi serangan jaringan secara umum. Ini mempertahankan serangan. Ini prakteknya ya, kembangan kebijakan keamanan tertulis untuk perusahaan. Jadi harus secara tertulis. Mendidik karyawan tentang risiko manipulasi psikologis. Manipulasi psikologis ini penipuan ya. Mengembangkan strategi memvalidasi identifikasi ini. Kemudian gunakan kata sandi atau sering diubah, ya, menerapkan perangkat keras jaringan kayak firewall, IPS, VPN, ya. Kemudian lakukan pencadangan atau uji file ya, secara teratur. Kemudian matikan layanan atau port yang tidak perlu, ya. Selalu perbarui, ya, update, ya. Kemudian mengurangi malware juga, termasuk virus ya, malware ini yang masuk virus, worm, trojan horse. Ini bisa dikurangi dengan memasang antivirus ya, kayak Symantec, McAfee, Trend Micro ya, tergantung apa yang dipercaya ya, antivirus yang dipercaya apa. Kemudian mengurangi worm, ada penahanan, inklusi. Jadi ini respon terhadap serangan worm ini dapat dibagi menjadi 4 fase. Jadi ada penahanan, kemudian inokulasi, karantina, dan repairing. Ya, ini. Jadi ini tahapannya. Ya. Yang pertama biasanya ditahan di karantina, konten. Fase penahanan melibatkan ini. Kemudian inokulasi. Ini berjalan sejajar dengan containment, jadi dengan penahanan. Kemudian masuk ke karantin. Fase karantin ini melibatkan pelacakan identifikasi mesin ya, yang terinfeksi. Kemudian yang ini adalah treatment, pengobatan. Fase pengobatan melibatkan secara aktif mendisinfeksi. Ya. Jadi kan kalau misalnya kita di antivirus itu kan ada pilihannya ya. Tapi ada juga yang delete, itu ada juga ya. Itu. Kemudian ada juga serangan pengintai ini juga ya, penggunaan pengintai biasanya merupakan pendahulu dari serangan lainnya. Jadi serangan pengintai ini pertama ya. Jadi misalkan serangan pengintai ini dikurangi dengan beberapa cara, menerapkan autentikasi untuk memastikan akses yang tepat, ini menggunakan enkripsi untuk membuat serangan paket sniffer, ya. Kemudian alat anti sniffer, ya. Kemudian penggunaan firewall, ya. Jadi ini mengantisipasi serangan. Mengurangi serangan bisa juga dari sini ya, penggunaan password yang kuat, ya. Kemudian bisa juga menonaktifkan akun setelah jumlah login yang gagal terjadi. Nah, jadi pada saat kita nyoba-nyoba berkali-kali itu ya login, maka dia langsung otomatis akan di disable. Ya, itu bisa juga secara otomatis langsung mendisable-nya. Ya, gitu. Kemudian serangan DDoS ini juga salah satu tanda pertama serangan DDoS adalah banyaknya keluhan pengguna. Nah, ini jadi banyak serangan DDoS. Biasanya dari Cisco dan suite Cisco ini yang mendukung banyak teknologi anti spoofing ya. Jadi keamanan portnya, pengintai DHCP, IP secure boot ya. Jadi ini yang biasanya kemudian dari perlindungan dari Cisco Network Foundation.
jadi kerangka NFV. Dari sini bisa juga menggunakan control plane. Ini bidang kontrol yang bertanggung jawab merutekan data dengan benar. Jadi control plane. Ini control plane-nya mana? Nah, ini di sini. Jadi ada routing protokol, ada IP routing tabel. Ini adalah bidang yang bertanggung jawab untuk merutekan data dengan benar. Kemudian manajemen plane. Ini bidang manajemen yang bertanggung jawab untuk mengelola elemen jaringan, manajemen proses di sini. Kemudian yang data plane ini adalah bertanggung jawab untuk meneruskan data, forwarding tabel. Jadi dari incoming IP paket ke outgoingnya. Tapi tentunya di sini harus melalui control plane dan manajemen plane di sini. Ya, ini kerangka NFV-nya. Kemudian mengamankan bidang kontrol sini ya. Ini ada autentifikasi perutuhan, ya, kemudian control plane policy, ya, kemudian auto secure. Ada 3. Keamanan bidang kontrol diimplementasikan menggunakan fitur-fitur ini. Ya, ini. Ya. Kemudian untuk bidang manajemen ini yang bisa diatur adalah login dan password, ya, ini, kemudian present legal notification ini, kemudian kerahasiaan data, ya, ensure the confidentiality of data, kemudian kontrol akses, ya, berbasis RBAC, ya, kemudian authorize action, ya, pelaporan akses manajemen, enable management access reporting, lognya, mengaktifkan log. Ini di bagian manajemennya. Ya. Kemudian di bagian datanya di sini lalu lintas bidang, misalkan di layer 2. Ya. Ini akses control list-nya ini digunakan untuk mengamankan bidang data dengan berbagai cara, misalkan memblokir lalu lintasnya yang tidak dipakai, mengurangi kemungkinan serangan DDoS, ya, mengurangi serangan spoofing, menyediakan kontrol bandwidth, ya, ini dengan menggunakan ACL, access control list. Ya, ini. Jadi bisa di access control list ini hanya list yang bisa dikontrol gitu ya, access control list. Kemudian yang kedua Cisco Catalyst ini digunakan untuk fitur, misalkan untuk mengamankan infrastruktur. Ini termasuk di layer 2. Ini alamat layer 2 ini dia masuk dalam port security-nya, DHCP snowing, dynamic ARP, ya, IP secure boot. Jadi dia ini diintegrasikan untuk mengamankan ini, ya, menggunakan Cisco Catalyst. Ini masuk di layer 2. Oke, ini adalah ringkasannya. Ada berapa ini? 1 ya. Jadi mungkin Anda bisa baca nanti untuk ringkasannya. Nah, mungkin kurang lebihnya adalah ini ya, pertemuan yang bisa saya sampaikan di sini. Tentunya di sini adalah fungsi-fungsi dari ini, ya, mengurangi ancaman. Ya, jadi ini adalah tindakan preventif ya, tindakan preventif sebelum terjadi sesuatu, baik itu keamanan jaringan, keamanan data, dan keamanan dari SDM-nya. Ya, itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang ditanyakan? Mungkin ada yang ditanyakan enggak? Sebelum saya mengakhiri. Ini yang hadir ada 5 ya, yang online, penonton serata ada 5. Tapi yang hadir di sini ada 8. Dari total 10. Minggu kemarin 9. Ini minggu kemarin yang hadir
Oh, Nanang Wahyu Saputra. Ini Mas Nanang Wahyu Saputra belum hadir ya, atau mungkin belum absen. Ya. Kalau yang pertemuan pertama ini yang tidak hadir Ali Imron. Ali Imron di presensinya kosong ya, yang pertemuan pertama. Anggito Abimanyu ini kosong terus ya. Keberadaannya tidak ada ya. Di sini pertemuan 1, 2, 3 juga ini masih kosong absensinya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin untuk pertemuan pagi ini saya cukupkan sekian. Mungkin nanti untuk yang ini bisa Anda coba ya. Nah ini, ya pakai CVE ini, Anda bisa Anda coba. Anda cari tools apa yang sekiranya Anda curiga, Anda masukkan di CVE di sini. Kira-kira di situ ada temuan apa. Yang tadi yang saya contohkan adalah Zoom. Ya. Zoom ternyata kemarin bulan Maret ada temuan di situ ya, di bulan Maret ya. Nah mungkin di yang lainnya berapa? Tools-tools yang lainnya apa? Misalkan WA, kemudian apalagi tadi yang TikTok. Nah, misalkan TikTok belum coba ya, coba ya. cvadetail.com ya, alamatnya cvadetail.com. cvadetail.com. TikTok muncul enggak? Nah, ini TikTok. Nah, coba TikTok ini aman TikTok ya. Tidak ada temuan di sini TikTok. Facebook coba. Nah, Facebook juga ada ya, tahun 2021 di sini ada code exclusion sama CSRF. Nah, nanti detailnya bisa dibuka. Kemudian apa lagi? Kalau tadi WA sudah, Instagram. Nah, Instagramnya Facebook Instagram enggak ada, hanya tahun 2020 ya. Ya nanti Anda coba aja di sini produk, vendor, vulnerability tipenya yang Anda bisa masukkan di sini apa, Anda bisa coba-coba. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pagi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada kesalahan dalam hal penyampaian ya. Terima kasih, sampai ketemu nanti di pertemuan minggu depan ya. Ini bisa Anda coba ya, ini yang CVA detail ini, alamatnya ini cvadetails.com ya, Anda bisa coba. Oke, terima kasih, selamat siang, selamat beraktivitas yang lainnya.